Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah hari ini kita akan menyambung mata kuliah kita. Ini adalah mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis ya. Tema kita pada hari ini insya Allah Makkiyah dan Madaniyah ya, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi berdasarkan definisi Makkiyah artinya ayat-ayat yang turun setelah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Madaniyah ayat-ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ini satu definisi yang dipegang oleh para ulama Al-Quran. Tetapi ada definisi lain yang mengatakan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Nah, ini ada terjadi perbedaan dalam mendefinisikan ayat Al-Quran, ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kita penting mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Ini kita akan melihat, jadi kronologis turunnya ayat Al-Quran itu. Jadi terkadang sistem syariat kita itu kan, sistem hukum Al-Quran itu, dia ada proses dalam menentukan suatu hukum. Ya, contoh umpamanya mengenai khamar. Ya, dia ketika khamar ini sangat membudaya di Arab, khususnya ya Arab Quraisy, itu pengharamannya tidak serta-merta. Dia melalui proses. Ya, proses tentang ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa dalam khamar itu memang ada manfaatnya. Artinya belum secara tegas mengharamkannya, ya. Masih dikonsumsi oleh orang atau sahabat-sahabat, ya, atau orang-orang yang uh, Quraisy ketika itu. Kemudian ayatnya turun lagi, ya kan? Ketika salah seorang sahabat yang menjadi imam sholat salah membaca ayat, ya, dalam surah Al-Kafirun. Dia baca eh, apa namanya? Ketika kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi dia membacanya a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi dia tidak ada lanya karena dia dalam keadaan mabuk, tidak sadar karena baru minum khamar, ya kan? Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, ya kan? Wa antum sukaro. Jadi kamu ketika mau waktu sholat jangan minum, ya. Artinya apa? Artinya dia belum diharamkan secara tegas, masih dibolehkan kecuali ketika mendekati waktu sholat. Sampailah ayat pengharaman yang terakhir turun. Nah, itu sudah istilahnya tidak putus, artinya haram, ya kan? Innamal khamru wal maisiru, ya kan? Wal ansabu rijzum min amalis syaiton, ya kan? Nah, itu baru pengharaman terakhir. Nah, ini prosesnya. Jadi kita dengan mengetahui Makkiyah Madaniyah kita tahu mana ayat yang lebih dulu turun, mana yang kemudian. Nah, itu dia di antara tujuan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ya, baik ya. Ini pengantarnya ya. Jadi ketika Al-Quran turun, ya, wahyu istilahnya mendapat respon yang sangat berarti ya, begitu pula peristilah-istilahan yang muncul dalam kajian terhadap Al-Quran, ya kan? Jadi mulai dari isinya, ayatnya, surahnya, ya kan? Asbabun nuzul, wakaf, wasal, ya kan? Matnya dan sebagainya, ya kan? Yang tak kalah apa namanya? Yang mengenai istilah disebutkan dalam studi Makki dan Madani, ya, studi Al-Quran tentang Makki dan Madaniyah, ya, supaya kita bisa memahaminya kan. Kata Makki dan Madaniyah, ya kan, merupakan bagian terma, ya, yang ada dalam Al-Quran, ya. Tidak dimaksudkan untuk memberikan nama surat, ya kan, ayat
Al-Qur'an. Ini cuma hanya pengelompokan aja dalam ilmu tafsir, ya kan? Ada namanya ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Biasanya di mushaf di Quran disebutkan ayat itu turun Makkiyah atau Madaniyah, ya kan? Nah, dari situ dilihat Makkiyah dan Madaniyah, ya kan? Jadi yang dimaksud istilahnya pemberian namanya, jenis surah dan ayat, ya kan, karena memang pusat dakwah awalnya di Mekah, ya kan? Pusat dakwah awalnya di Mekah. Tapi karena respon kurang dari orang-orang Quraisy setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, ya kan? Orang yang merespon, orang yang mau menerima dakwah Rasul, ya, itu hanya beberapa gelintir orang saja, ya. Hanya terdiri daripada orang-orang bawahan, ya, tidak banyak yang masuk dari kalangan atasan, ya kan. Kemudian Nabi memindahkan pusat dakwanya, ya, ke Madinah atas beberapa kejadian, ya. Pertama, meninggalnya pamannya Abu Thalib, dan tak lama kemudian meninggal istrinya, yaitu Khadijah, ya, binti Khuwailid. Nah, jadi peristiwa meninggalnya dua orang ini, ya, membuat orang-orang Quraisy berani istilahnya menyentuh, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap tidak ada lagi yang melindunginya. Nah, jadi itu dia, ya, kenapa namanya Makkiyah dan Madaniyah, karena memang pusat dakwah awalnya di Mekah, kemudian di Madinah, ya. Kemudian dinisbahkan dengan isim sifat, ya, dengan isim sifat dengan ditambah ya. Ya, jadi dia Makki, maksudnya ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Madani, ayat-ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Nah, itu dia apanya, kan? Pengertian Makkiyah, al-Makki manazala qabla hijrah. Ya, manazala qabla hijrah. Makki itu adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Wa in kana bi ghairi Makkah. Walaupun turunnya bukan di kota Mekah, ya. Wal madani, dan madani manuzila atau manazala ba'dal hijrah. Ya, madani itu adalah ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Wa in kana bi ghairi Madinah, walaupun turunnya bukan di kota Madinah, ya. Pamanazala ba'dal hijrah, ya, jadi ayat yang turun setelah Nabi berhijrah walaupun di Mekah namanya ayat madani, ya kan? Au urfin madaniyun, itu definisinya, ya kan? Surat Makki adalah wahyu yang turun kepada Muhammad sebelum hijrah, ya, meskipun itu tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah surat atau ayat yang turun kepada Rasul setelah Nabi berhijrah, walaupun surat tersebut atau ayat tersebut turunnya di luar kota Madinah. Jadi istilahnya jangan terjebak di kota Mekah atau di kota Madinah. Jadi definisi yang mani wa syamil itu adalah ayat Mekah ada yang turun sebelum Nabi berhijrah, ayat-ayat Madani yang turun setelah Nabi berhijrah. Baik, ya, terus, ya. Kategori Makki dan Madani. Bagaimana kita mengenal, ya, ayat-ayat Makki atau ayat Madani, ya kan? Jadi dari sekian banyak teori atau pendekatan yang digariskan oleh para ulama-ulama Al-Qur'an atau ulama tafsir, ya kan, untuk kita bisa membedakan antara surat atau ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dikategorikan sebagai Makki, dikelompokkan sebagai ayat-ayat Makkiyah, atau dikelompokkan sebagai ayat-ayat Madaniyah, ya. Nah, itu bisa kita lihat dari beberapa klasifikasi atau tanda-tandanya. Teori mulahazatul makan. Ada teori berdasarkan tempat atau teori geografis, ya, mulahazat